Ya, shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berharap dan berdoa kita dalam keadaan sehat dan baik. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pernah atau tidak kita bertanya dalam hidup kita, mengapa sering sekali orang benar mengalami penderitaan, orang baik justru menjadi korban di beberapa hal, atau sering sekali kebaikan dibalas dengan hal-hal yang tidak baik. Tentu saja hal ini bukanlah hal yang kita inginkan dalam hidup ini. Karena hal-hal yang kita harapkan ketika kita melakukan kebaikan, kita juga menerima hal yang baik. Tetapi hari ini kita akan mendengarkan pesan firman Tuhan di dalam Markus pasal yang ke-15. Kita melihat dalam peristiwa ini di mana Yesus yang sudah melakukan banyak mujizat, Yesus yang sudah melakukan banyak kebaikan, justru di dalam Markus pasal 15 ini Yesus mengalami penderitaan. Yesus mengalami pengucilan, Yesus mengalami pencambukan, bahkan ia mati di atas kayu salib, dianggap sebagai seorang penjahat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam hal ini kita belajar bahwa Yesus mati di atas kayu salib bukanlah suatu kegagalan atau bukan ketidakmampuan Yesus melepaskan dirinya dari kayu salib. Tetapi ada hal penting yang kita pelajari dari peristiwa ini, bahwa Yesus memilih untuk tetap taat dan setia. Tujuannya untuk apa? Untuk menyelamatkan kita manusia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada hal yang lebih menarik lagi ketika Yesus di atas kayu salib. Sebelum ia mati di atas kayu salib, ia berteriak, Eli Eli lama sabachthani, atau Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Hal ini menunjukkan bahwa penderitaan sesungguhnya adalah keterpisahan daripada Allah. Dan itulah yang ditanggung oleh Yesus. Manusia terpisah dari Allah karena dosa. Dan Yesus menanggung dosa itu di atas kayu salib. Sehingga ia merasakan keterpisahan dengan Allah. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika di dalam perjalanan iman kita mengalami yang namanya kekecewaan, kita mengalami yang namanya penderitaan, ingat bahwa Tuhan Yesus di atas kayu salib, ia sudah mengalami penderitaan yang sesungguhnya, yaitu keterpisahan dari Allah. Apa yang dia lakukan? Apakah Yesus menyerah dalam keadaan ini? Tidak. Ia taat sampai mati untuk melaksanakan misi keselamatan itu. Maka ketika kita mengalami banyak hal dalam hidup, ada pergumulan keluarga, ada pergumulan pekerjaan, ada pergumulan di dalam pelayanan kita, di dalam organisasi kita, jangan kita menyerah untuk melakukan kebenaran. Mari kita belajar daripada Tuhan Yesus. Ia taat setia sampai mati. Maka kita juga harus setia kepada Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup ini. Karena penderitaan yang sudah besar itu sudah selesai dikerjakan oleh Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.